slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara mengabulkan gugatan. Menurut kuasa hukumnya Muhammad Raja, putusan majelis hakim sudah tepat karena adanya dugaan cacat prosedur yang dilakukan pihak lawan selaku tergugat, diantaranya bank pemerintah, perusahaan swasta, perorangan, serta 2 lembaga kementerian. 17 Januari 2024, pengadilan memutuskan perkara dalam eksepsi, menolak eksepsi terlawan 1, terlawan 2, terlawan 3, sampai terlawan 5. Dalam pokok perkara, mengabulkan perlawanan pelawan, menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan beretikat baik, membatalkan penetapan eksekusi hak tanggungan nomor 1 EKS garing 2023 garing HT garing PN PMS yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penetapan eksekusi hak tanggungan. Kemudian yang keempat, menghukum para terlawan untuk mematuhi isi putusan. Nah, jadi klien kami sudah dapat bernapas lega karena majelis hakim dalam amar putusan perkara nomor 89 garing PDT titik BTH garing 2023 garing PN PMS telah dikabulkan gugatan perlawanan dari klien kami, sehingga eksekusi terhadap penetapan eksekusi tersebut telah dibatalkan. Dengan adanya putusan PN Siantar, surat perintah eksekusi yang sebelumnya dikeluarkan pengadilan akhirnya batal demi hukum. Sementara pihak penggugat merasa lega karena kembali bisa menempati rumah peninggalan suaminya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyebut mengabulkan perlawanan pelawan sebagian dan menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan beritikat baik, membatalkan penetapan eksekusi hak tanggungan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penetapan eksekusi hak tanggungan dan menghukum para terlawan untuk mematuhi isi putusan. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait berita yang beredar di media sosial yang menyebut salah satu gudang yang berada di kawasan Percut Setuan adalah gudang gas ilegal, mendapat bantahan dari kuasa hukum terdakwa Suhartono selaku pemilik gudang, yakni Bung Raja dan tim yang tergabung dalam Law Office Muhammad Raja dan Associate. Berita tersebut dinilai tidak berimbang karena hanya berisi kutipan keterangan satu orang saksi dan sangat menyudutkan kliennya. Suhartono, pemilik salah satu gudang di kawasan Percut Setuan, melalui kuasa hukumnya, Bung Raja dan tim Law Office Muhammad Raja dan Associate, membantah tudingan pemberitaan di media sosial yang menyebut jika bangunan tersebut adalah gudang gas ilegal. Menurut Bung Raja, dari keterangan saksi ahli dari PT Pertamina yang dihadirkan di persidangan, yang wajib memiliki izin adalah agen, kemudian distributor. Sedangkan untuk penyalur atau pengecer, belum ada aturan yang mewajibkan memiliki izin. Menurut Bung Raja, perbedaan antara pangkalan dan penyalur adalah jika pangkalan jumlah orderan 3.000 tabung gas per bulan, sedangkan pengecer atau penyalur di bawah dari jumlah pangkalan. Jika dikaitkan dengan barang bukti yang disita oleh Inavis yang kemudian dihadirkan ke persidangan, hanya sebanyak 203 tabung gas LPG 3 kg. Dari jumlah tersebut, masyarakat dapat menilai gudang tersebut masuk kualifikasi mana.
Terkait penyebab kebakaran gudang, penasihat hukum Suhartono menyebut dari fakta persidangan, bahkan lebih dari satu orang saksi menerangkan, kebakaran dipicu adanya salah satu pekerja yang menyalakan api rokok. Bahkan ahli migas dari Pertamina yang juga dihadirkan di persidangan, yakni segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan api. Hal senada juga disampaikan tim penasehat hukum Suhartono, yakni Anita Raj. Jadi klien saya ini waktu di seluruh saksi mengatakan tidak pernah klien saya ini hadir ke gudang. Tidak pernah klien saya ini mengajari bagaimana cara aktivitas di gudang tersebut. Klien saya ini tidak pernah memberikan gaji kepada para pekerja yang ada di gudang tersebut. Nah, jadi tidak ada kaitannya klien saya ini dengan gudang tersebut. Bahkan ahli pidana, Prof. Dr. Medin Gultom yang kita hadirkan sebagai ahli pidana mengatakan tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh klien kita. Saat kita menghadirkan saksi ahli pidana, Profesor Dr. Medin Gultom SHMH mengatakan bahwa seharusnya klien kami diberikan apresiasi, bukan malah dijadikan terdakwa. Di klien kami menjamin biaya perawatan yang luka-luka di rumah sakit agar para korban dapat mendapatkan perawatan medis dan bisa sembuh. Nah, di sini kami harapkan lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan.